akan genap. Ini saatnya akan menimpa dia suatu penderita. Sudah diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, jadi kalau dia mati itu dengan cara demikian, ya itu memang sudah jalan yang sudah diatur, ya sudah menjadi bagian penderitaannya, karena memang itulah hidup Yesus itu di dunia. Dia sedikit lebih rendah daripada manusia, kan? Nggak, jadi jawabannya apa? Ya, berarti Yesus bukan berarti jalan Yesus jalan terkutuk, itu salah. Saya nggak nanya itu loh, Dinda. Iya, yang Anda tanya apa tadi? Yang saya tanyakan, ya, berdasarkan Galatia 3:13, Yesus menebus kalian dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Kan begitu? Dengan jalan menjadi kutuk. Jika ada jalan lain selain jalan terkutuk, ya, untuk menyelamatkan kalian atas diri Yesus yang dikehendaki Paulus, coba Anda sampaikan kepada kami di sini. Jika ada jalan lain selain dengan jalan terkutuk kalian ditebus oleh Yesus, gitu loh. Adakah selain dengan jalan menjadi kutuk, adakah jalan lain, ya, untuk menyelamatkan kalian? Berdasarkan pemahaman kalian yang dikehendaki oleh Paulus, adakah? Tidak ada jalan lain, ya. Kalau tidak ada kurban, ya, tidak akan ada keselamatan. Nah, kalau dia menjadi kurban, nah, oke, berarti tidak ada jalan lain selain jalan menjadi terkutuk karena kalian untuk menyelamatkan kalian, kan? Iya, Yesus tidak memiliki jalan lain dosa selain jalan menjadi kutuk karena kalian, kan? Untuk menyelamatkan kalian, kan? Iya, iya, apa masalahnya? Nah, berarti benar temaku. Selesai. Ternyata kalian ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk, sesuai dengan apa yang disampaikan Paulus. Karena jalan itu adalah jalan terkutuk, maka setiap orang yang berada di jalan itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dan orang-orang terkutuk tempatnya di neraka. Matius 25:41. Selesai. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus benar, kan? Apakah Yesus di neraka? Loh, Yesus berdasarkan Galatia 3:13 terkutuk nggak? Anda tadi katakan dia terkutuk, kan? Apa hubungannya Yesus di neraka, Yesus di surga dengan terkutuk matinya itu? Karena dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk itu dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Iya, Yesus kan bangkit. Beda dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, masuk neraka. Oke, ketika dia bangkit, apakah kutukan itu hilang? Ya, dia menang, dia mengalahkan. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya itu dan tidak membahas itu. Ketika kalian imani Yesus itu bangkit, apakah kutukan atas dirinya hilang? Ya, kalau dia sudah bangkit, dia tidak terkutuk lagi. Oke, kasih datanya. Kasih datanya. Rong, cair Rong, kasih datanya. Silakan. Di mana datanya dalam Bible dikatakan karena dia sudah bangkit maka dia tidak terkutuk lagi. Kasih datanya. Silakan Dinda. Ya, di mana datanya Dinda? Yesus di neraka karena terkutuk. Mana data kamu juga? Yesus di neraka karena terkutuk. Iya, di mana datanya dikatakan terkutuk lagi? Di mana datanya? Kalau tidak ada kata dia terkutuk karena sudah bangkit, nggak usah ditanya. Sama saja saya tanya kau, di mana datanya Yesus terkutuk, kemudian Yesus di neraka, nggak ada kan? Loh, datanya kan Galatia 3:13. Anda sendiri tadi sudah mengiyakan, sudah membenarkan bahwasanya Yesus itu terkutuk karena menebus kalian. Dan Matius 25:41 mengatakan orang-orang terkutuk tempatnya itu di neraka. Jika kau katakan setelah bangkit dia tidak terkutuk lagi, mana datanya? Anda ini gagal paham. Anda sulit memahami apa maksud atau arti daripada Yesus lahir, mati, dan bangkit. Jadi Anda katakan ketika saya membaca saya gagal memahami. Sementara Anda sendiri berbicara tentang iman Anda berdasarkan asumsi belaka saja. Kenapa sih? Kenapa asumsi? Apa saya tidak punya data kalau Yesus mati dan bangkit? Mana datanya?
Mana Ada, datanya tapi dikatakan bangkitnya Anda Yesus, ya hubungkan, bangkitnya Yesus dengan memutuskan Anda atau menggugurkan hubungkan. kutuk atas dirinya, membatalkan kutuk atas dirinya, mana datanya? Tidak ada tertulis dia membatalkan kutuk, karena Nah, yang ada hanya berarti dia bangkit. cocokologi. Dia bangkit, itu nyata. Kan ada Itu datanya, asumsi Yesus belaka, bangkit. Dinda. Itu bukan cocokologi, kalian aja gagal paham. Loh, kok gagal paham? Saya dari tadi tidak berupaya untuk memahami apalagi menafsirkan Bible Anda. Saya hanya membaca Bible Anda, dan Anda tadi membenarkan bacaan saya dan membenarkan bahwasanya dalam Galatia 3:13 dia memang terkutuk. Dan memang tidak ada jalan lain selain jalan menjadi kutuk untuk menyelamatkan kalian. Ya, di Karena Galatia kalian 3 mengikuti itu, Yesus, dengar ya. jalan yang dibuat oleh Yesus untuk dari Paulus adalah jalan menjadi kutuk. Dan setiap orang yang berada di jalan itu juga adalah orang-orang terkutuk. Maka orang-orang terkutuk tempatnya dalam api yang kekal bersama dengan iblis, Dinda. Ya, jelas Anda ini gagal Selesai, paham kan? soal mati terkutuk itu. Anda tidak Saya akan tidak, memahami karena saya tidak berupa memahami, saya hanya membaca secara motif literally. kalian ya, kalau baca Alkitab mau nyari-nyari salah, makanya gagal paham. Emangnya ada yang salah dengan Bibelmu? Tidak ada yang salah di Bible. Jadi kenapa Tapi Anda katakan saya mencari-cari yang Anda salah? Anda minta data di mana dikatakan kalau Yesus Nah, bangkit itu numpang dia ngakak dulu, numpang membuatkan ngakak. diri dari terkutuk itu. Nggak ada kan? Anda kan bertanya sesuatu yang nggak tertulis. Yang jelas kalau Yesus sudah bangkit berarti dia mengalahkan maut. Tidak ada lagi terkutuk di situ. Oke, datanya mana? Di manakah Datanya mana? Dikatakan bangkitnya Yesus dari kubur itu mengalahkan kutuk atau membatalkan kutuk. Datanya di mana? Tidak ada ditulis di Alkitab di itu. Oh, berarti cocokologi belaka gitu, Dinda. Mengalahkan kutuk. Tidak ada. Di sini bukan cuma ada yang bisa kau tipu-tipu, Dinda. Hai maut, di manakah sengatmu? Makanya jangan Itulah kalau susah, baca Alkitab, Dinda, dengar ya. Itulah makanya kalau baca alasannya Alkitab, kenapa ya, kalian adik-adik Oten sulit sembuh dari ODGJ kalian. Karena apa? Sesuatu yang tertulis jelas dalam Bible kalian bantah. Informasi yang tidak ada dalam Bible kalian pertahankan dan kalian imani. Makanya kalian gak sembuh-sembuh. Tetap kalian dikatakan ODGJ. Kenapa dikatakan ODGJ? Kalian terlalu nyaman hidup dengan halusinasi dan angan-angan kalian. kalian aja yang otaknya tertutup oleh apa? Ilmunya iblis itu nyari-nyari salah dan buat kesalahan dan buat orang jadi salah. Makanya karena motif kalian jadi salah. Dari mana jadi Anda tahu? ilmu kalian Dari mana itu Anda hanya dapat ilmu informasi iblis. bahwasanya ilmunya iblis itu Ilmu mencari-cari iblis. kesalahan? Dari mana Anda dapat informasi itu? Dari mana? Memahami terkutuk aja Anda sudah salah. Coba saya buka dalam 23. Hati-hati Anda ngomong loh. Ini Anda berbicara di meja diskusi loh, Dinda. Setiap apa yang Iya. keluar dari lisan Anda harus disertai dengan data dan dalil. Bang Faruk, Ya, Bang Dio. pelan-pelan Bang, udah mau nangis dia tuh, kasihan. Enggak, saya kan berhadapan dengan orang-orang yang selevel iblis, jadi saya nggak bakal nangis. Hati-hati loh, Yesus itu sohiban nama iblis loh. Teman dekat iblis dia tuh loh. Enggak, ilmu kalian itu level iblis. Kenapa? Kalau baca Alkitab bukan cari kebenaran, cari kesalahan. Emangnya ada kebenaran dalam Bible? Lah iyalah. Coba sebutkan satu kebenaran dalam Bible. Di Yesus lahir, mati dan bangkit aja di Bible itu dibantah di Al-Quran, mengatakan Yesus Coba itu diserupakan. gini. dan lain-lain. Jika Itu- memang itu dalam Bible akan Anda ada kalian kebenaran, jika di dalam Bible Anda ada kebenaran, coba sebutkan satu saja kebenaran atau informasi yang benar dari Bible Anda, silakan. Iya, Yang terlepas kebenaran dari yang kontradiksi ya. terjadi dengan diri Yesus itu dia pernah lahir, mati dan bangkit. Kalau di kitab kalian diputar balikan, dikatakan Yesus tidak mati. Yang saya Jika tanyakan, kitab- Dinda, coba sebutkan satu saja kebenaran di dalam Bible, silakan.
Ya, kebenaran itu melakukan kehendak Bapa di surga sebagaimana yang difirmankan Yesus. Nggak nyambung ya. Ya kan kebenaran itu banyak. Nggak nyambung loh, ya Kebenaran Allah. apa yang ada? Itulah jalan kebenaran yang hidup, kata Yesus. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bukan jalan kebenaran di kalian itu, karena hanya Iya, lewat tapi jalan yang disampaikan Yesus itu adalah jalan yang terkutuk berdasarkan Paulus. Anda gagal. Udah diturun lah, di bawah lah kau Dinda ya. Udah habis kurasa narasimu, nggak ada lagi sih isi apamu ku tengok. Isi ini udah nggak ada lagi. Berkali klien, setebal ini bibel klien loh. Setebal ini bibel klien. Aku minta sebutkan satu saja kebenaran dari bibel, nggak bisa kalian jawab. Ya Allah, ya Tuhanku. Begini tebalnya. Malah kehadiran kalian itu menyalahkan Bible Anda, ya, membantah Bible kalian. Oke, debater 10. Bang Faruk kok moderator tapi aku nggak bisa ngatur ini ya, ngatur itu ya. Halo penyembah batu, ada nggak kalian yang berani sama saya? Islam penyembah batu. Ayo Faruk sama kau aku. Ngeri kali udah kebencian ngeri. Betul yang ada akhlak ya. Ya ada akhlak yang benci. Saking Belum apa-apa, udah kerasukan ngeri kali nih kok ya. kayak alemong buatnya, kayak alemong. Iya, ngeri kali. Kalau kau udah datang saja dengan kebencian, mana mungkin bisa kau menerima kebenaran yang kusampaikan. Kau aja udah datang dengan kebencian. Seandainya pun kita bertatap muka, udah nggak ada lagi diskusi sama kau itu, udah pukul-pukulan kita itu, udah nggak diskusi lagi itu langsung itu. Gak gitu Dinda, ya. Kau langsung memvonis tanpa memberikan narasi lebih awal. Nggak boleh begitu diskusi. Kalahkan dulu kebencianmu, baru kau datang ke meja diskusi. Itu yang benar Dinda, ya. Jangan sampai nanti kebencianmu itu menular ke aku. Hingga perkataanku, hingga kata-kata yang keluar dari mulutku mengarah kepada penghujatan. Sebagaimana hujatan yang kau sampaikan tadi. Jangan kau pancing. Nanti di bawah sudah ada kawan kau yang ngerekam. Polda. Kendalikan dulu kebencianmu, kalahkan dulu kebencian dalam dirimu, baru harapkan kebenaran datang padamu, gitu Dinda, ya. Kita nggak melayani pembenci. Ajaran kasih itu, kasih maki. Itu begitulah kasih mereka tuh. Kasih maki. Ya jangan ada yang benci lah ya. Abora, silakan naik Abora. Drong, cair Bang Ramadanin, Drong. Loh, Ramadanin siapa? Dan Oke, Abora, selamat bergabung. ya assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bang Abora. Ada yang disampaikan Bang Abora? Nggak ada sih Pak, cuman ini aja tadi ada PT lewat katanya gitu, cuman mau nanya aja gitu ya. PT lewat. Iya ini di beranda TikTok saya, cuman mau nanya aja, saya nggak tahu gitu, maksudnya itu yang keluar asap dari song-song itu apa ya? Oh, nanti aja Bang, sesuai tema aja dulu kita diskusinya biar jangan melebar Bang ya. 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 Oke, nyimak di bawah dulu ya Bang Abora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Oke, Faruk. ini siapa? Si B. Ya malam Beta Hita. Sudah nyimak tadi diskusi kita di awal Beta Hita. Ya, mohon Dinda. maaf, aku baru datang tapi mau diskusi sama Faruk ini. Boleh? Oke, sesuai tema kita Dinda ya. Apa itu? Yesus, jalan Oke. Yesus Tema kita hari ini ya. Bukan, begini Bang, begini. Oke, kita nanti akan merujuk. Oke, saya jelaskan dulu ya maksud. Apa itu?
Gini aja bang. Gini aja. Kalau mau. Saya narasikan dulu Dinda. Gimana? Dinda. Saya narasikan dulu makna dari tema ini. Kamu pun Kalau Anda lola. belum nyimak di bawah, boleh? Hah? Itu aja kamu lola. Kayak mana kamu mau buka? Gimana? Gini aja bang Faruk. Biar kamu nggak lola. Kita ngomong baru kamu akan dari hati. Kayak apa? Belum diskusi udah tantrum kau. Aduh. Bukan tantrum bro. Cuman kita ngomong, dia baru mau dengarkan. Ini juga 3. Bang Mau tiga. Faruk belum bernarasi, kau udah tantrum. Apa kau ngomong? Aduh. Oke ya. Begini Bang Faruk. Ya sudah langsung aja kalau gitu ya. Oke, langsung aja ya, Langsung Bang Faruk, kepada ya. pertanyaannya saja ya. Ya oke. Poin dari tema ini aku adalah yang mau bertanya, Bang Faruk. selain. Oh kalau bertanya turun Dinda kalau nggak on cam. Siap bertanya turun kalau nggak on cam. On cam kita. Atau kita kaji tema gitu loh. Oke, silakan kalau on cam Dinda, silakan. Silakan Dinda. Oke. Begini, ini nggak bisa 1 lawan 1 kayak ini, nggak bisa. Ya memang kita 1 lawan 1 Dinda. Betul ya. Jadi berarti Gio Pratama ini diam berarti begitu ya? Konsepnya begitu kah? Ya beliau itu penengah. Mana Penengah. tahu di antara kita ada yang kerasukan. Gitu. Ya. Mana Begini. tahu. Nah, Mana tahu oke. di antara kita ada yang kerasukan. Ya insya Allah beliau penengahnya gitu loh. Bentar Dinda ya, bentar ya. Ya. Ya bentar. Oke. Begini Bang Faruk. Ayo kita ini kan kamu buat jalan Yesus terkutuk. Artinya itu buat saya jalan keselamatan. Sekarang begini, gimana kita kalau membahas tentang tema keselamatan Bang Faruk? Boleh, silakan. Boleh. Silakan buka kalau mau. Boleh, Atau aku yang- silakan. Aku yang buka kah? Patah-patah ya. Bukan Cek. Kak. Kamu cek gimana begitu? Mau diskusi. Halo? Ini begitu. Ya silakan. Anda prolog dulu atau Bang Faruk yang prolog dulu? Silakan. Oke, aku yang prolog ya. Begini Bang Faruk, di dalam Kristen itu, Ya silakan Dinda, silakan. Ya silakan. Lola betul, dari tadi sudah mau dimulai baru silakan lagi. Apa ini? Begini Bang Faruk, ayo lucu. Begini, Bang Faruk, didengarkan Bang Faruk, dibuat di telinganya itu begini dibuat telinganya biar didengar. Begini, saya prolog Bang Faruk ya. Di dalam Kristen itu jelas keselamatan itu adalah melalui iman kepada Yesus. Ya. Iman kepada Yesus dan berkat kasih karunia yang diturunkan Allah kepada kita itu adalah jalan keselamatan menuju surga di dalam kekristenan. Jadi kayak kita Data Dinda, data. apa itu? Data. Kamu tahu arti prolog nggak sih? Tahu nggak arti prolog? Iya, ketika Anda menyatakan sesuatu, ketika Anda membuka, sekalian Anda berikan datanya dong. Baik. Jangan omon-omon belaka. Kalau itu bukan prolog lagi. Itu bukan prolog lagi namanya. Kalau bukan prolog lagi. Jadi gini. Oh, kalau tanpa kami data minta namanya itu- dengeng Dinda. Oke. Begini. Saya buka dan kamu gimana kamu bukanya begini terus? Kamu beli dulu handset, nggak ada uangmu biar ku transfer. Banyak kali gayamu kau, banyak kali Dinda. gayamu kau, yang pribadi aja kau, Enggak, banyak kali gaya kau. Kamu ada handset, Gaduh, biar saya gaduh. transfer uangnya untuk Gaduh, beli. gaduh. Kena Ben nanti Bang Dio. Banyak kali gaya kau. Begini, Langsung begini aja kau Faruk. diskusi. Ya udah silakan. Ini begini. Ini saya buka ya, tapi nanti jangan kamu bilang datanya. Ini saya bacakan. Ketika kita mempercayai Allah sebagai sang pencipta kita itu, yaitu ya yang ada di Kejadian 1 ayat 1, Allah di kitab Kejadian bahwasanya Allah menciptakan bumi dan Allah juga di situ menciptakan manusia. Dengarin. Nah, berkat dari situ Faruk, di Perjanjian Lama kamu baca
di penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Dan di perjanjian lama itu kan dijelaskan bahwasanya keselamatan manusia untuk menebus dosa manusia itu dibuat dengan pemotongan hewan, menebus dengan darah hewan. Ya, dengarin ya. Itu banyak itu. Kalau mau buka silakan buka. Nah, setelah itu Allah menubuatkan akan kelahiran sang juru selamat, itu tertulis di Yesaya 7 ayat 14, di Mika 5 ayat 1 sampai 5 ada. Itu dinubuatkan bahwasanya akan lahir padamu sang juru selamat, itu juga ada di Mika, yaitu di Yerusalem. Begitu ya, di Mika. Silakan kamu baca. Dibaca ayatnya Dinda. Ya, kitab Yesayanya dibaca Dinda, dibaca isinya dibaca. Berarti bukan prolog lagi ya? Ya, bukan prolog lagi ya. Ini saya baca Mika. Kita dengan satu data saja. Oke, begini. Saya bacakan dulu Paruk. Dengar Paruk. Saya bacakan dulu ya. Allah itu di Yesaya 7 ayat 14. Begini bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini kamu dengar ya. Nah, lanjut lagi kita ke Mika 5 ayat 1. Ingat ya, kitab Kejadian. Ya, buka. Kitab Yesaya, kitab Mika. Apa? Ya, 3 kitab ya tadi ya. Ya nggak apa-apa Dinda, Babang Faruk ingat ini Babang Faruk Dinda, silakan lanjut aja. Kitab Kejadian, kitab Yesaya, kitab Mika, silakan. Oke, ini kita lanjut ke Mika 5 ayat 1 sampai 5 kita bacakan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ingat ya. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ingat ya, sampai ke ujung bumi. Nanti jangan ya, jadi itu kamu pahami. Nah, di Yohanes di situ Matius, Markus, Lukas, di situ ada, nanti kamu baca, kalau kita baca itu di situ dia lahirnya Yesus itu di situ ada diberitakan, kematiannya ada diberitakan, dan disalibkan juga ada, dan bangkit juga ada di situ, dan sampai sekarang ada Roh Kudus yang memimpin hidupku. Itulah jalan keselamatan bagi orang Kristen. Lanjut. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, Paruk ini ya. Coba kamu jelaskan tentang keselamatan, apa yang bisa menyelamatkan kamu ke surga, untuk mendapatkan surga dari agama Islam. Silakan. Sudah Dinda? Di-mute Dinda, di-mute Dinda, biar ngomong abangnya, biar disimak, biar pinter, biar sembuh. Di-mute Dinda, oke? Cek. Bang Dio, aku ada suara Bang Dio. Ustaz Dio, aku ada suara Ustaz Dio. Aman. Ada, aman. Ada.
Ada ya, oke. Ya, jadi ya ketika Dinda Beta Hita ini menjelaskan ya jalan keselamatan dalam iman Kristen, ya kocar kacir dia kemana-mana. Dia bawa, ditumbalkannya kitab Kejadian, ditumbalkannya kitab Yesaya, ditumbalkannya kitab Mika, yang pada dasarnya Kristen itu nggak punya hak atas ketiga kitab itu. Ketiga kitab itu miliknya Yahudi, bukan miliknya Kristen. Gak ada korelasinya ketiga kitab itu dengan iman Kristen, gak ada. Kocar kacir kau memberikan kitab dari dasar dari kitab itu. Yang kedua, ya jika kau cocok melogikan kitab Yesaya yang mengatakan kelahiran Immanuel, sebutkan satu ayat dalam Bible Perjanjian Baru kapan Yesus dipanggil dengan nama Immanuel. Kapan? Yesus gak pernah dipanggil nama Immanuel. Anda comot-comot, mengemis-ngemis Anda kepada kitabnya Yahudi. Dan Anda framingkan, Anda cocokmologi kepada untuk membenarkan iman Anda dan keselamatan. Dengar nih, ketika Islam, kau tantang sama Islam, sama saya, sebutkan keselamatan dalam iman Islam. Cukup satu ayat, udah selesai kau. Surah Fussilat ayat 30. Silakan Bang Dio, dibuka datanya Bang Dio. Surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebut Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, malaikat akan mengkabarkan kepada dia surga untuknya kekal selama-lamanya. Siapa saja yang menyebut Tuhannya adalah Allah, ya, dan dia istiqomah atas itu, maka Allah akan memberikan surga untuk dia. Kami menyebut Tuhan kami Allah, kalian menyebut Tuhan kalian Yesus, maka kalian dilemparkan dalam neraka. Cek. Aman. Bang Dio, bisa buka datanya Bang Dio? Fussilat 30, coba. Iya betul, surah Fussilat 30. Afwan, saya lagi nyetir nih Bang Far, lagi nyetir. Bentar lagi nyampe kantor. Bentar lagi nyampe rumah. Udah benar tuh ayatnya. Fussilat ayat 30, betul. Udah benar. Oke, ini kubuka datanya ya, kubuka datanya Dinda ya. Nih, Fussilat 30. Silakan buka situ Dinda. Nih, saya buka datanya ya. Mau Dinda ya. Ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sekarang ya, coba kamu berikan satu ayat saja dalam Bible di mana Yesus mengatakan, ya, barang siapa atau sesungguhnya orang-orang yang memanggil aku Yesus adalah Tuhan, akan kuberikan kepada dia kerajaan surga yang dijanjikan oleh Bapakku. Adakah? Tak ada. Yang ada berdasarkan Matius 27 sampai Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, orang-orang yang bernubuat demi nama Yesus, orang-orang bermukjizat dengan nama Yesus, itu dilemparkan Yesus ke neraka. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan Yesus, ya, si penyesat itu adalah orang yang tak percaya bahwasanya Yesus manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang bernubuat, bermukjizat dengan nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Kalau kamu mau berpegang kepada kitab Yahudi, ambillah kitab Yahudi yang selaras sama imanmu. Di dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan, Tuhan itu bukan manusia.
Kitab Yahudi mengatakan, sementara kau imani Yesus itu adalah manusia yang Tuhan yang jadi manusia. Berserak kau Dinda. Gak ada. Malahan berdasarkan perkataan Yesus, Kristen itu dienyahkan, dibuang ke neraka, dan kalian adalah kelompok yang mengikuti jalan Yesus, di mana jalan Yesus dikatakan di dalam Galatia 3:13 adalah jalan yang terkutuk. Dan orang-orang terkutuk pun dilemparkan ke dalam neraka. Matius 25 nomor 41 Dinda. Berserak kau Dinda. Udah, Pak Faruk? Sudah kemana-mana kamu bawa itu. Kamu itu belum paham debat. Yang ini yang kamu bahas Ya, debat kusir. sekarang Tahu debat kusir? Dinda, dengar Sekarang sekali gini, lagi. saya tanya, sekali saya lagi tanya Dinda, sama ini kamu, sekali lagi, Faruk. sekali lagi Dinda. Saya tanya sama kamu, Sebutkan Faruk. satu ayat dalam Bible yang menjadi komparasi Fusilat 30. Di dalam Fusilat 30 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang memanggil Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka malaikat akan menyampaikan kabar gembira kepada dia, yaitu surga yang kekal atas dirinya. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan jika kau panggil Yesus Tuhan, engkau akan mendapatkan kerajaan surga yang telah dijanjikan Bapa yang telah mengutus Yesus terhadap dirimu. Silakan. Coba ulangi pertanyaannya. Ulangi. Komparasi ayat Bang, komparasi ayat. Tadi kan Bang Faruk sudah bawa Fusilat 30. Nah, Abang bawakan ayat di Bible-nya Abang yang menjelaskan orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia juga dijanjikan surga. Mana ayatnya? Silakan. Oke, sebentar. Serak kau, habis kau. Berserak. Belum kutanya satu pertanyaan ke Samuel. Jadi kamu meminta ayat pengakuan Yesus sebagai Tuhan, kan begitu? Betul? Aduh, bukan Yesus sebagai Tuhan. Kamu kan Dinda. itu tadi. Kamu bertanya di mana Yesus? Sebentar Bang, sebentar. Aku netralkan. Pertanyaan Bang Faruk, silahkan dikomparasi, mirroring. Kalau Bang Faruk sudah bawakan ayat dalam surat Fusilat, janji surga bagi orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah. Sekarang Abang bawakan di Bible-nya Abang, janji surga bagi orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Yesus. Mana? Silahkan. Pahit kali senyummu Bang, jangan gitulah Bang. Apa itu? Iya, aku tahu. Pahit kali senyummu, jangan gitulah. Bukan. Jadi Faruk ini tadi ngomong, ketika mengomong yang itu ayatnya, coba bacakan bahasa Indonesianya lagi Faruk. Bawa ayatnya mana? Istiqomah. Enggak, saya tangkapin dulu, saya resum dulu jawabannya dia. Artinya istiqomah itu apa? Perbuatankah? Konsisten, terus menerus sampai mati, itu konsisten. Sampai istiqomah. Berarti dengan mengimani Allah aja. Iya, betul. Bukan begitu artinya? Coba artikan dulu, arti bahasamu itu artikan dulu. Dengan mengimani Allah aja kah? Dengan tidak konsisten baru masuk surga? Enggak, terangkan dulu itu. Dengarkan. Aku baca ayatnya ya. Aku baca ayatnya. Kok Ini dengarkan. bukan Dio yang saya tanya. Berarti ini 2/1 ya? Bantu bacakan 2/1 ayatnya udah. ya? Oke. Gini aja Bang Dio. Ini 2/1. Gini aja Bang Dio. Dia mencoba untuk mengalihkan ini. Silakan kau baca terjemahannya Dinda. Apa yang enggak kau pahami silakan tanya. Gini, baca terjemahannya. kamu kan Fusilat tadi 30. Kamu tadi Baca Fusilat 30. Coba bacakan ulang biar saya tanggapi. Biar saya langsung kutip-kutip. Coba ulangi. Loh, tadi udah saya baca Dinda. Tadi udah saya baca. Kalau ada yang tak kau paham dari kalimatnya tadi, ya dari ayat yang kau baca tadi, apa yang mau kau tanyakan silakan. Ya itu makanya aku tanya. Berarti dengan pernyataanmu itu dengan cuman mengimani, dengan istiqomah, berarti masuk surga, betul? Gak nyambung. Betul gak? Innalladzina qalu rabbunallah. Itu poinnya. Sesungguhnya Dinda, di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah,
Tuhannya adalah Allah, Ya. dan dia istiqomah, ya, terus menerus mengatakan itu, tetap pada pendirian itu sampai dia meninggal dunia. Ini penjabarannya ya. Sampai dengan dia meninggal dunia, maka malaikat akan memberikan kabar kepada dia surga yang kekal selama-lamanya dari Allah untuk dia. Itu maknanya, Nah, Dinda. ini baru saya tanggapi lagi kamu Paruk ya. Kamu tadi mengatakan kamu numpang-numpang Bibelnya Israel, Bibelnya apa? Kan begitu pernyataan tadi, betul? Yahudi, kitab Hah? Yahudi, iya. Ya, kitab-kitab Yahudi kan? Ya. Sekarang Kamu coba sadar kalau nggak, Faru? kalau kamu membahas itu, Dinda, Dengar, Dinda, sebentar. kalau kamu Enggak, membahas saya itu, belum- dengar kamu dulu. pernyataanmu. Baru ku kasih tahu Itu poinnya. pernyataanmu. Dengar dulu. Dah. Dengar dulu. Kalau kamu Sekarang membahas kamu itu, diam, baru ku kasih kamu tahu diam. poinnya. Sekarang giliran saya. Legalitas Sekarang apa giliran yang saya. kamu miliki sehingga kamu menjaplok kitab Yahudi dalam kitabmu? Legalitas apa yang kamu miliki sehingga kamu japlok kitab Yahudi ke dalam kitabmu dan kau jadikan tumbal sebagai pembenaran imanmu? Silakan dijawab. Faruk, tadi kan kamu ngomong saya menjadikan itu jadi pedoman hidupku, padahal itu punya Yahudi, betul? Tuhan, ya Allah, aku nggak bilang gitu, Dinda. Jadi? Kau mencomot, mengemis-ngemis dari kitab Yahudi. Sementara kau bukan orang Yahudi. Ya betul sudah berarti Dasarku kamu ada. gitu, kan? Kau baca, Dinda denger Dinda, biar kau pinter. Apa? Kau baca ulangan 33 nomor 4. Itu dasarku bertanya ini. Karena Begini. dalam ulangan 33 nomor 4 dikatakan Berarti- hukum Taurat adalah sebuah ketetapan hukum yang disampaikan Musa kepada Bani Yakub, bukan Bani pemakan babi. Faruk. Makanya aku Kukira tanya, kau pintar, legalitas ternyata apa? bohong. Legalitas apa yang kau miliki hingga kau mengkais-kais kitab Yahudi? Oke, saya baca, saya jawab bisa. Bisa kamu diam? Mulutmu bisa Silakan, diam? silakan. Enggak, mulutmu bisa diam. Silakan. Saya mute Di mute, Dinda di ya, mute, silakan di mute, Dinda. di mute, di Biar mute. sehat kau. Nah, begini Faruk, tadi di awal sudah jelas saya katakan itu, saya baca ya, saya baca tadi yang di Mika ini ayat terakhirnya saya baca sudah jelas ya. Jadi jangan kamu bilang mengemis-gemis, tapi saya mengimani, saya percaya begini. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan atau Allah di sini, dalam kemegahan nama Allah mereka akan tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung dunia. Kamu tahu nggak? Makanya tadi saya tekankan sampai ke ujung dunia. Jadi kamu pakai otak sedikit, otak sedikit Faruk, pakai otak sedikit, ya, pakai otak sedikit. Diulang-ulang, OTK-nya jangan diulang-ulang, kena benek nanti kau Dinda. Aku kena Hah? pelanggaran nanti. Loh, makanya OTK-nya jangan begini, diulang-ulang Dinda. perkataan OTKA, kena benek nanti Dinda, aduh. Makanya Dinda didengarkan ya. Sudah saya, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung dia. Jadi jangan kamu bilang-bilang mengemis. Kalau kamu memang tidak paham Kristen, kamu jangan Dinda menjawab dengar. gitu Sekarang loh. saya ya, titokan kita ya. Oke. Apa? Saya masih ingat 3 kitab Yahudi yang kau ambil tadi. Ya, di mana keseluruhan kitab Yahudi itu yang kau ambil tadi disebut dengan Tanakh. Ya, itu kitab Tanakh, kitab Kamu Yahudi mau kau ambil. kemana? Yang Larinya pertama kamu mau kitab kemana? Kejadian. Dengar dulu Dinda. Kau tadi kau mengais-ngais dari kitab Kejadian, lalu di kitab Yesaya, lalu di kitab Mika. Di mana ketiga kitab ini adalah kitab Yahudi. Sementara dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan ya bahwasanya ketentuan Taurat itu diturunkan hanya untuk Bani Yakub. Bani Yakub itu terdiri dari 12 suku, anak keturunannya Yakub. Yang saya tanyakan Dinda, apa kapasitasmu selaku iman Kristen menjadikan kitab Yahudi sebagai pembenar imanmu? Apa kapasitasmu? Kamu tahu nggak arti iman, Faruk? Ya Allah, ya. Ya, tahu nggak kamu artinya iman? Enggak, tahu nggak kamu artinya iman? Kok iman pula? Bukan artinya iman, tahu nggak? Artinya iman tahu nggak apa?
Coba. Analoginya begini Dinda, jawaban kau ini. Ketika Kak, dengar dulu kau Dinda, dengar dulu aku jawab. Dia jawab Dinda, gini Dinda. Ya, analogimu itu sama halnya gini, ya kan? Ketika ada sebuah sepeda motor, kau klaim milik kau. Udah, terus kau bilang apa legalitasmu Beta Hita mengatakan sepeda motor ini adalah sepeda motormu. Harusnya kau menunjukkan STNK maupun BPKB-mu. Malah kau jawab sama aku. Kau katakan sama aku, kau tahu nggak arti sepeda motor Faruk? Tahu nggak kau arti sepeda motor? Itu namanya kau udah error. Baik. Bukan begini, saya Aku jelaskan tanya sama kapasitas Faruk, ya. yang kau miliki. Faruk. Kapasitas yang kau miliki menjadikan kitab-kitabnya Yahudi sebagai tumbal untuk membenarkan iman kau. Sementara dasar pertanyaanku ini ada. Ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 nomor 31 sampai 32. Sekarang Bahkan 33. Seluruh kitab Yahudi itu didefinisikan, dikhususkan hanya untuk Bani Yakub, untuk Yahudi, bukan pemakan baby. Kamu bisa gantian nggak? Begini Faruk. Begini. Ya silakan. Kamu Apa mengatakan kapasitasmu terhadap kitab Yahudi apa? kitab Yahudi. Sekarang saya bolak apa pertanyaanmu itu? Sekarang yang menyuruh kamu Al-Quran itu dari mana keluarnya? Dari Arab toh? Dari Arab toh? Iya betul. Dari Arab. Yang abis sini nanti, oke, aku jawab ya. Dari Aku apa? jawab ya Dinda ya. Kamu Aku jawab jawab ya dulu. Dinda. Kamu Oke. jawab. Nanti Kamu setelah ini kau Kamu jawab ya. dulu. Setelah Kamu ini jawab dengar dulu. Kamu jawab. Enggak, Kamu kamu bertanya, jawab. jangan kau framing jawabanku. Debat kusir. Ini mau aku jawab Dinda. Nah, jawab. Dinda. Diam dulu Dinda, biar Babang baru jawab. Ya, diam Dinda ya. Diam ya. Tapi setelah ini adik janji ya, jawab nanti pertanyaan Bang Faruk. Apa kapasitasmu mencomot-comot kitab Yahudi? Oke, Babang Faruk jawab pertanyaanmu. Oke, saya memiliki dasar, saya memiliki kapasitas ketika menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupku. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 jelas dikatakan Al-Quran ini diturunkan sebagai hudal linnas. Hudal petunjuk nas manusia, petunjuk hidup untuk manusia. Aku manusia. Itu kapasitasku, itu legalitasku, menjadikan Quran sebagai pegangan hidupku. Karena dikatakan dia diturunkan untuk manusia. Maka orang-orang yang menolak Al-Quran, ya itu udah sama seperti hewan. Berarti Faruk Al-Baqarah 185. Ya, jadi jangan kamu dengar Dinda, jangan kamu tunjukkan di sini kelongoranmu dengan mengatakan Quran itu dari Arab. Ya, anak kecil aja pun tahu Quran itu adalah wahyu, bukan berasal dari sebuah negeri. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Ya, apa kapasitasmu mengais-ngais kitab Yahudi untuk membenarkan imanmu Dinda? Silakan Dinda. Oke. Jadi ulang-ulang saya jawab sama si Faruk ini ya. Saya berulang-ulang saya jawab samamu Faruk. Entah apa, pantasan kamu begitu bodohnya ya, begitu tololnya. Begini Faruk, ini saya baca. Kata-katamu Dinda nanti kau kena banet, aku kena pelanggaran. Kau kalau nggak mau diskusi lagi bilang. Kata-katamu jaga. Ini Faruk, lihat. Begini. Udah Bang Faruk. Udah nggak berdaya dia. Itu nanti ke Bennett pula akunnya Bang Faruk nanti. Iya, kena dia. Ini kita tunggulah, ada nggak pelanggaran sama aku? Kena dia jadinya kan. Itu udah nggak mau diskusi, berkali-kali dibilang. Aku mau kalian maki pun Bang, nggak apa-apa. Kalian caci pun aku nggak apa-apa. Persoalannya kalau kau nggak mau diskusi lagi bilang. Tapi ajaran kasih mulut kau kok kotor kali. Kena benet kok kan. Masalahnya gini Bang Faruk, dia nggak ngerti apa itu legalitas, nggak ngerti dia. Itu masalahnya. Ya udah kita jelaskan tadi Bang, aku berikan analogi kan sepeda motor tadi. Nggak masuk di otak. Kok itu nggak ngerti lagi lah aku. Ya sabarlah. Nah daripada nanti Bang Faruk yang rungkat itu, kalau dia berkali-kali diingatkan.
Ya ini nggak ada. Alhamdulillah nggak ada pelanggaran, nggak ada peringatan ke aku ya. Di akunnya nggak ada peringatan. Kalau ada peringatan kita rungkatkan. Alhamdulillah nggak ada peringatan teman-teman. Jadi begitu ya. Nggak perlu lah kita ngelontarkan kata-kata begitu. Itu perundungan. Ya, itu kena pelanggaran nanti sama TikToknya. Kalau nggak mau lagi diskusi nggak apa-apa. Dan nggak akan mampu kamu. Kamu nggak akan mampu menjawab pertanyaanku. Mau lari kemanapun kau nggak akan mampu. Ya, karena kalian tidak memiliki kredibilitas, kalian tidak memiliki kapasitas, kalian tidak memiliki legalitas ketika kalian menempelkan atau menjaplokkan kitab Yahudi dalam kitab kalian. Kenapa kamu tidak membawa perjanjian baru ketika menjelaskan ke imanmu tentang kebenaranmu, tentang keselamatan iman Kristen? Kenapa? Karena memang tidak ada dalam perjanjian baru Yesus memberikan ya jaminan keselamatan untuk iman Kristen. Itu nggak ada. Ngarang aja kalian, Dinda. Gak ada. Kau berupaya membuat kami bingung di sini. Aku bukan anak sekolah minggu. Cukup 27 tahun aku diputar-putar kayak gitu. Ya ada, udah jelas Matius 7 nomor 22 sampai 23. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, Matius 7 nomor 21. Yohanes 17 nomor 3. Apalagi? Markus 12 nomor 29. Itu semua menampar kalian, menampol kalian ketika kalian mengharapkan keselamatan dari Yesus. Oke, moderator, naikkan lagi yang lainnya. Bang Faruk, ini akunku nggak bisa naik turunkan ini loh. Belum dicentang. Padahal kayaknya. udah aku ceklis semua nih loh, Bang. Ntar aku cek lagi ya. Banyak kali yang request masuk itu 50-an kulihat. Oh iya ini ya udah ini. Ini kok apa ini Bang Dio nih? Ini anak-anak ini udah ada. Bikin nge-lag gitu. Udah bisa, coba. Udah bisa nggak Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah. Udah bisa udah. Udah ada Oke, muncul siap. 50. Berapa? Om? Bentar ya teman-teman Makin ya. banyak yang request jadi nge-lag gitu. Kasih Om ya. Ya. Ya kita naikkan yang Kristen aja ya. Silakan. Selamat malam Bang Anomali. Kristen atau Muslim Bang? Halo Bang. Bang Anomali 16. Kristen atau Muslim? Kok jadi kucing Bang? Jadi kucing dia. Ya. Ya, Bang atau Kak Sandra Olivia, selamat bergabung. Kristen Islam? Halo, Kak Sandra. Kalian tuh minta naik loh, disapa naik. Kalian nggak ngomong. Teman-teman Muslim jangan minta naik ya teman-teman ya. Terlalu banyak ini permintaan. Coba aku off cam dulu Bang ya. Mana tahu karena itu nge-lag gitu Bang. Ntar ya. Yang ngelag kita. Teman-teman Muslim tap layar ya teman-teman ya. Tap layar teman-teman. Biar kokoh ininya komalnya. Tap layar. Teman-teman Muslim tap layar. Bantu tap layar. Jangan minta naik. Kok muncul dia? Distabilkan dulu roomnya, nanti kalau udah stabil baru kalau ada yang mau naik. Yang Kristen dulu naik, yang Kristen yang mau bertanya lah. Ya silakan teman-teman Bertanya Kristen. sama kalian lah. Yang mau bertanya cobalah. Mungkin ada Kristen tadi yang mendengar diskusi yang tadi, kalau memang punya pertanyaan ya tadi yang ditanyakan kepada Bang Faruk tadi nggak jelas ya, coba
Naik aja, tanyakan. Kalau masih belum jelas. Ah, ini udah agak bagus ya. Kayak gini udah agak bagus dia, Bang Dio. Agak bagus sinyalnya ini begini. Tuh sementara nggak on cam dulu teman-teman ya. Goyang soalnya. Apanya nge-lag dia teman-teman. Kalau aku on cam nge-lag dia. Tapi nanti kalau lawan diskusi minta nge-lag kita minta on cam. Oke, Chris Forever. Selamat bergabung Chris. Selamat malam, Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, udah nyimak tadi diskusi kita di awal Dinda. Belum. Oke, kita diskusi sesuai tema ya. Kalau kamu nggak mau on cam, kalau kamu mau on cam, boleh kita beralih ke tema lain Dinda. Oke. Tema aja, sesuai tema aja. Oke, sesuai tema ya. Oke, saya narasikan dulu ya. Dasar dari tema ini, makna dari tema ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah jalan Yesus itu adalah terkutuk? Karena begini Dinda ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus berkata, ya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa dan kalau tidak melalui aku. Akan tetapi, ya, Yesus tidak mendefinisikan, ya, jalan kebenaran yang dia maksud seperti apa. Di situ dia mengatakan dia adalah jalan. Lalu Paulus menyatakan ya dalam Galatia 3:13 yang isinya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Ternyata jalan yang dimaksud oleh Yesus diperjelas oleh Paulus dalam Galatia 3:13 adalah jalan menjadi kutuk. Paulus menyatakan Yesus itu berada pada jalan, ya, jalan yang terkutuk karena dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Cara atau jalan Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat adalah dengan jalan menjadi kutuk. Maka secara otomatis Yesus pun terkutuk. Dan terkutuknya Yesus pun itu diperkuat lagi dengan Galatia 3:10, di mana dikatakan Paulus lagi orang-orang yang hidup dari hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Dan di dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Dan kalian mengikuti jalannya Yesus, maka secara otomatis kalian pun ikut terkutuk sebagaimana Yesus pun terkutuk. Dan kalian ikut bersama dengan Yesus dalam api yang kekal bersama dengan iblis sebagaimana Yesus juga bersama dengan iblis. Yang jadi pertanyaan, ya, jika memang Paulus memiliki jalan lain untuk Yesus bagi kalian mendapatkan keselamatan dari Yesus, coba sebutkan kepada kami Dinda beserta dengan datanya, ya. Kalau memang ada jalan lain selain dari jalan yang terkutuk yang disampaikan Paulus, ya, untuk menyelamatkan kalian dari semua dosa dan kelakuan kalian, silakan. Selain dari jalan terkutuk, adakah jalan keselamatan bagi kalian? Silakan. Jalan satu-satunya menurut Alkitab memang harus jalan kayak gitu. Tapi bukan jalan. Harus jalan menjadi kutuk kan? Nah, iya, memang Yesus harus Nah, berarti kalian mengikuti jalannya Yesus. Di mana jalan Yesus adalah jalan yang menjadi kutuk, yaitu jalan yang terkutuk. Dan kalian pun terkutuk. Dan kalian pun ternyata ngikut sama Yesus dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Tak ada jalan lain. Dalilnya mana? Apa? Dalilnya mana bahwasanya Yesus berada di neraka? Matius 25:41 Dinda baca. Kebetulan saya nggak bawa Alkitab. Saya bacakan Dinda. Oke, saya baca Dinda ya. Matius 25 nomor 41. Dengar Dinda, biar Bapak baru bacakan ya. Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Jelas dikatakan narasinya, orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan dalam api yang kekal. Sementara dalam 3 Galatia 3:13 dikatakan, Yesus itu memilih jalan menjadi kutuk untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Celakanya lagi malah kalian ngikutin Yesus dan mengikuti semua narasi-narasi dan juga framing dari Paulus yang membuat kalian mengutuk diri kalian sendiri. Maka gugurlah jalan keselamatan yang telah dijanjikan Yesus atas kalian. Silakan dibantah Dinda. Semoga kamu bisa sembuh Dinda, silakan. Saya rasa itu bukan suatu bukti bahwasanya Yesus berada di neraka. Memang betul Yesus menjadi kutuk saat berada di salib. Itu karena apa? Karena menggantikan kita. Namun selama 3 hari setelah 3 hari kematiannya, ia telah membuktikan bahwasanya kutuk tidak berkuasa di dalam dirinya. Dia telah mengalahkan kutuk itu dengan bangkit. Di mana datanya Dinda Yesus mengalahkan kutuk? Di mana datanya? Dengan kebangkitannya dari kematian. Itulah buktinya bahwasanya Yesus. Di mana datanya dikatakan Yesus itu mengalahkan kutuk? Di mana datanya Dinda? Dengan kebangkitannya, itulah buktinya bahwasanya maut dan kutuk tidak berkuasa atas dirinya. Di mana datanya Dinda? Dengan kebangkitannya. Iya, di mana datanya dikatakan dengan kebangkitannya dia telah mengalahkan maut dan juga kutuk. Di mana datanya? Itulah buktinya bahwasanya Yesus masih hidup dan berada di surga, bahwasanya kutuk tidak berkuasa atasnya. Dia Mana mengalahkan datanya? Tertulis di mana? Kutuk tak berkuasa atas Yesus ketika dia bangkit dari kubur. Di mana tertulis? Itulah buktinya dengan kebangkitannya. Bah, ngertinya ini, Nay? Loh, kau yang nggak ngerti dibilang data. Bukan kayak nabimu. Gimana kau? Bukan kayak nabimu sampai sekarang. Nah, udah turun, udah menghujat, nggak tahan lagi kau udah menghujat. Nggak punya data, tantrum menghujat kau. Nah, apa pula korelasinya nabiku dengan diskusi kita ini? Nggak kaya kau. Nggak sanggup kau nunjukkan data, menghujat kau. Jangan kau praktekkan, ya. Lukas 14 nomor 26 itu, di mana dikatakan, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, benci ayahnya, benci istri dan anak-anaknya, benci saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku. Jangan kau tunjukkan kebencian kau di sini. Ditanya data malah menghujat kau tunjukkan kebencianmu di sini. Aku berupaya menyembuhkan kau, malah senang kali kau jadi ODGJ kau. Naikkan lagi yang lain moderator. Kita kok udah mengarah ke penghujatan, kita turunkan teman-teman ya. Izin teman-teman ya. Karena nggak ada korelasinya ya Nabi Muhammad SAW dengan terkutuknya Yesus gitu loh, nggak ada korelasinya itu. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengutuk orang. Oke, saya coba lagi on cam ya, bisa nggak ya? Terganggu nggak jaringan ini kalau kita on cam? Naikkan lagi moderator. Atau adik-adik Oten, ya, adik-adik Oten. Coba tapping di bawah, tapping kalau kalian Kristen. Bang Faruk di sini nge-lag teman-teman. Saya nggak bisa naikkan orang, iya kan? Bentar ya. Oke, Sisi Rimba. Di tap-tap layarnya teman-teman, love orange-nya teman-teman.
Love Orange ditetep layarnya teman-teman. Biar kuat komal kita teman-teman. Dipahami ya, tadi Bang Faruk menyampaikan data, rangkaian data ya, yang mengarahkan kepada pemahaman, bukan menyimpulkan ya. Kalau misalnya kalian tidak sepakat, silakan ditampilkan apa yang kalian pahami dari situ, nggak masalah gitu. Gunakan aja bahasa yang benar, nggak usah pakai bahasa yang penting. Sisi Rimba, ya nggak standby deh. Ya Boris Tompul lanjut. Apa yang mau disampaikan Boris Tompul? Belum duduk dia Bang Bejo.